Nah, guys, kembali lagi di channel Apresitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari sisi pekerjaan, keuangan, ataupun dari sisi kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi terhadap beberapa aspek yang saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi ataupun suatu gambaran terhadap situasi energi yang kamu miliki, baik dari diri kamu ataupun di luar dari diri kamu. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi dibalik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Oke guys, kita langsung saja terhadap kartu yang saya pegang ini, karena memang untuk saat ini saya akan mencoba untuk melihat dan menerobos bagaimana sisi pemikiran terhadap manusia yang pernah kamu fokuskan. Apakah ada sisi penyesalan atau memang tidak ada memiliki sisi penyesalan? Kita akan sama-sama melihat guys. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya serahkan terhadap pemikiran kamu dan semuanya saya serahkan terhadap energi yang kamu miliki. Kita akan sama-sama melihat guys, apakah ada situasi penyesalan atau memang tidak ada situasi penyesalan. Nah guys, kita langsung saja terhadap kartu di depan saya ini. Apakah ada situasi penyesalan yang muncul dari pemikiran manusia yang pernah kamu fokuskan? Kita langsung terhadap kartu pertama. Muncul kartu ini. Sekali lagi muncul kartu yang saya pegang ini. Sebelum saya mengarah terhadap manusia yang pernah kamu fokuskan, terlebih dahulu saya mengarah terhadap sisi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Di mana sisi energi yang kamu miliki untuk saat ini, baik dari pemikiran, perasaan, dan batin kamu, seakan-akan ketiga aspek tersebut sedang mengarah terhadap situasi suatu kesedihan. Seakan-akan ketiga aspek tersebut mengarah terhadap situasi ingin pergi. Seakan-akan situasi tersebut dari ketiga aspek yang saya katakan tadi mengarah terhadap suatu penyesalan. Kalau saya mencoba untuk menarik dari kata kesedihan, baik diri kamu, ketika diri kamu berhadapan terhadap satu energi di masa lalu ataupun untuk saat ini, yang dimana satu energi tersebut melakukan hubungan secara LDR terhadap diri kamu, saya melihat diri kamu seseorang yang penuh dengan perjuangan, seseorang yang penuh dengan kata pengorbanan. Setelah diri kamu melakukan suatu perjuangan ataupun suatu pengorbanan di dalam hubungan LDR tersebut, justru satu energi tersebut memberikan diri kamu suatu kesedihan.
bukan hanya suatu kesedihan, tetapi diri kamu pun menerima suatu ikatan yang dimana ikatan tersebut tidak memberikan suatu kejelasan yang pasti. Ketika diri kamu menyadari ikatan tersebut tidak memberikan suatu kejelasan yang pasti, kamu mencoba berusaha untuk pergi dari hubungan tersebut. Karena ketika diri kamu mencoba untuk pergi dari hubungan tersebut, diri kamu merasa sangat menyesal. Kenapa saya bisa menjalin hubungan terhadap itu orang? Sementara diri saya hanya satu yang saya minta. Suatu ikatan yang dimana ikatan itu bisa membuktikan kepada orang lain bahwasannya hubungan LDR bisa dipertahankan. Kalau saya mencoba untuk mengarah dari sisi hubungan rumah tangga kamu terhadap ketiga aspek yang saya katakan tadi, ingin pergi, kesedihan, dan penyesalan, seakan-akan ketiga aspek itu yang sedang kamu pikirkan untuk saat ini. Kamu menyesal sudah menjalin suatu hubungan rumah tangga terhadap satu energi tersebut, di mana ketika diri kamu menyesal terhadap hubungan tersebut karena memang satu energi tersebut mengharuskan diri kamu di dalam posisi yang benar-benar tidak bahagia. Diri kamu hanya mendapatkan suatu kesedihan yang dimana kesedihan tersebut bisa saja berasal dari sisi kemanipulatifan atau memang berasal dari sisi kebohongan. Bukan hanya kedua kebohongan tersebut yang saya lihat di sini. Satu energi tersebut pun memperlakukan diri kamu dengan seenak-enaknya. Ketika diri dia melakukan suatu pengkhianatan, kamu masih mampu untuk memberikan suatu kata maaf. Tetapi ketika diri kamu memberikan suatu kata maaf, justru satu energi tersebut memperlakukan diri kamu di luar dari akal sehat. Kamu sangat menyesal di sini membina hubungan rumah tangga. Suatu beban yang menjadi diri kamu. Beban dan rasa tanggung jawab yang sangat luar biasa. Kalau saya mencoba untuk mengarah terhadap diri kamu yang single parent dengan kemunculan kartu yang saya pegang ini, bisa saja untuk saat ini ada situasi yang membuat diri kamu menerima suatu kesedihan. Mungkin kesedihan ini berasal dari sisi keuangan kamu, atau memang kesedihan ini berasal dari sisi tanggung jawab yang kamu terima tetapi memberikan diri kamu suatu beban. Ada unsur kesedihan yang sedang kamu simpan. Ada unsur penyesalan yang pernah kamu terima. Ini dia guys. Kalau saya berbicara terhadap sisi keuangan dan mengkaitkan terhadap diri kamu baik secara LDR, single parent, ataupun hubungan rumah tangga, seakan-akan keuangan kamu pun benar-benar berada di dalam ketidakstabilan, berada di dalam ketidakmakmuran. Kartu ini yang berbicara terhadap sisi energi yang kamu alami untuk saat ini, atau bisa saja di saat masa lalu. Nah, kalau saya mencoba untuk mengarah terhadap sisi energi dan mengkaitkan terhadap topik yang saya katakan tadi, apakah ada suatu pemikiran yang dimiliki oleh manusia yang pernah kamu fokuskan untuk saat ini, suatu penyesalan? Jelas ada. Ada suatu penyesalan yang saya rasakan di sini begitu sangat kuat, di mana rasa penyesalan ini memberikan diri dia ingin pergi atau memang ingin kembali terhadap diri kamu. Ada situasi kesedihan di sini guys, kesedihan, penyesalan, dan ingin pergi sambil membawa kesedihan yang luar biasa. Saya tidak tahu apakah mungkin untuk saat ini diri dia tidak menerima suatu keberuntungan terhadap hubungan tersebut, atau memang tidak mendapatkan suatu kebahagiaan. Kalaupun diri dia mendapatkan suatu kebahagiaan, saya yakin kebahagiaan itu bukan berasal dari perasaan,
tetapi dari unsur lain. Kenapa saya mengatakan hal tersebut? Kartu ini yang berbicara. Ini dia guys. Apakah mungkin penyesalan ataupun kesedihan ini diperbuat dari unsur perasaan dia, atau memang unsur dari energi yang berada di sisi dia? Kita lihat kartu di bawahnya. Muncul kartu The Emperor. Di mana kemunculan kartu The Emperor ini berbicara terhadap unsur api yang berlambangkan 3 zodiak. Aries, Leo, dan Sagittarius. Kalau saya mencoba untuk menarik dari sisi zodiak Ariesnya, kenapa diri dia sangat menyesal untuk saat ini? Karena memang ada satu energi yang berhadapan terhadap diri dia, di mana satu energi tersebut tidak memberikan diri dia suatu kestabilan, tidak memberikan diri dia suatu kebahagiaan. Justru satu energi itu memberikan diri dia suatu kekacauan, di mana kekacauan itu mengharuskan diri dia untuk berpikiran secara bijak. Apakah mengakhiri hubungan ini atau memang ingin mempertahankan hubungan ini? Kalau saya mencoba untuk menarik dari sisi zodiak Leonya dengan kemunculan kartu The Emperor, bisa saja untuk saat ini ada satu energi yang ingin dia prioritaskan. Dimana ketika diri dia memprioritaskan satu energi itu dan meninggalkan diri kamu di masa lalu, justru satu energi tersebut memberikan diri dia suatu kesedihan yang sangat mendalam. Apakah mungkin diri dia dikecewakan atau memang diri dia telah dihianati? Seseorang yang sudah dia fokuskan ataupun dia prioritaskan ataupun yang sudah dia utamakan daripada diri kamu, untuk saat ini memberikan diri dia kata penyesalan yang sangat kuat. Kalau saya mencoba untuk menarik dari sisi zodiak Sagittariusnya dengan kemunculan kartu The Emperor, mungkin satu energi yang dia prioritaskan ataupun yang dia utamakan, saya melihat satu energi tersebut penuh dengan jiwa petualang yang sangat kuat. Sudah memiliki hubungan kotor, tetapi hubungan kotor tersebut dihianati dengan kata pengkhianatan. Pengkhianatan itulah yang memberikan diri dia suatu kesedihan dan ingin mengakhiri hubungan tersebut. Kalau saya tidak menarik terhadap ketiga zodiak tersebut, tetapi fokus dengan kedua kartu ini dan mengkaitkan terhadap topik yang saya ambil tadi, apakah ada pemikiran kata menyesal? Jelas ada. Kata menyesal itu sangat kuat. Kata menyesal itu memberikan keadaan dia sangat kacau. Menyesal, sangat-sangat menyesal, dan seakan-akan diri dia masih mengharapkan suatu kesempatan kedua dari diri kamu. Ini dia guys, kita lihat kartu di bagian kedua. Muncul kartu Prince of Cups. Di mana kemunculan kartu Prince of Cups ini berbicara terhadap jiwa spiritual atau memang dari sisi batin dia. Di mana ketika jiwa spiritual ataupun sisi batin dia sengaja atau memang tidak dia sadari, ada suatu komunikasi yang dimana komunikasi ini terkoneksi terhadap Sang Pencipta, terkoneksi terhadap sang alam semesta, yang dimana koneksi tersebut saya mencoba untuk melihat ada suatu harapan, yang dimana harapan itu apakah memang mengharapkan suatu bantuan dari angel atau memang mengharapkan diri dia ingin kembali terhadap diri kamu. Dimana ketika diri dia ingin kembali terhadap diri kamu memberikan suatu keberuntungan, diri kamu memberikan suatu kestabilan, diri kamu memberikan suatu kenyamanan, diri kamu memberikan suatu kemakmuran. Tetapi ketika koneksi tersebut
terkoneksi terhadap Sang Pencipta, justru saya melihat diri kamu, apabila satu energi ini ingin kembali terhadap diri kamu sudah benar-benar tidak mau menerima diri dia. Kenapa saya mengatakan hal tersebut? Karena memang saya mencoba untuk melihat pemikiran kamu. Ada suatu kesedihan yang pernah dia berikan terhadap diri kamu, yang dimana kesedihan itu sangat luar biasa. Dan kamu pun sudah berjanji di dalam hati kamu, apabila diri dia ingin kembali, saya tidak akan mau menerima diri dia. Dan saya pun sudah benar-benar menyesal kenapa diri saya dipertemukan terhadap diri dia. Kalau saya menutup kedua kartu ini dan masih mengangkat kartu ini, bagaimana kartu di sampingnya? Muncul kartu Knight of Wands. Di mana kemunculan kartu Knight of Wands ini memiliki dua arti. Arti pertama, untuk saat ini dia sedang berencana dan berusaha keras untuk menyamperin diri kamu. Dia sedang mengarah terhadap diri kamu di sini, guys. Apakah situasi yang saya katakan ini sudah terjadi terhadap diri kamu atau memang belum terjadi? Setidaknya Knight of Wands ini, energi tersebut sedang berusaha untuk mengarah terhadap diri kamu. Kalau saya berbicara terhadap sisi lainnya dengan arti kedua, mungkin kemunculan kartu Knight of Wands, ada satu energi yang memperlakukan diri dia menerima suatu kesedihan, di mana satu energi itu selalu memberikan diri dia pertengkaran. Apakah situasi pertengkaran itu berasal dari sisi perasaan yang sudah dihianati atau memang dari sisi keuangan? Satu energi ini luar biasa, hobinya hanya untuk memberikan suatu pertengkaran. Ketika satu energi ini menuntut sesuatu hal, dan manusia yang pernah kamu fokuskan tidak memberikan hal tersebut, satu energi ini seakan-akan mengancam atau bertindak keras. Kita lihat kartu selanjutnya, guys. Muncul kartu Six of Cups. Di mana kemunculan kartu Six of Cups ini berbicara terhadap sisi energi di masa lalu. Saya tidak tahu kenapa keluar kartu Six of Cups ini. Seakan-akan munculnya kartu Six of Cups ini, ada situasi kenangan yang pernah diterima. Apakah diri kamu sudah menerima atau memang diri dia menerima kenangan itu dari diri kamu? Kenangan ini saya melihat bersifat pahit atau memang bersifat manis. Masih ada satu energi yang saya lihat di sini berusaha untuk kembali. Masih ada satu energi di sini, saya melihat masih mengharapkan diri dia ingin kembali. Why? Kenapa dengan diri kamu? Kartu pertama sudah berbicara terhadap diri kamu, kamu menyesal terhadap diri dia kenapa dipertemukan. Tetapi kenapa untuk saat ini saya melihat diri kamu masih mengharapkan diri dia? Kenapa? Ada kenangan yang manis atau kenangan yang pahit yang belum bisa kamu lupakan? Why? Wah, geng, kenapa? Six of Cups. Energi ini sangat kuat, ingin kembali. Dia berusaha sekuat tenaganya untuk meyakinkan energi di masa lalunya. Ini ya, guys. Kita lihat kartu di bagian ketiganya. Muncul kartu Three of Wands. Di mana kemunculan kartu Three of Wands ini untuk kedepannya, baik dari energi kamu ataupun energi dari manusia yang pernah kamu fokuskan, akan ada situasi yang diterima oleh satu energi, di mana satu energi ini akan berusaha keluar. Apakah keluar dari zona ketidaknyamanan atau memang keluar dari zona ketidakstabilan? Di sisi lain,
Dengan munculnya kartu Three of Wands ini, seakan-akan saya melihat dari sisi energi kamu untuk kedepannya. Ada sesuatu hal yang sedang kamu rencanakan, di mana ketika diri kamu merencanakan hal tersebut, seakan-akan diri kamu memiliki suatu keyakinan ataupun suatu kepercayaan untuk mengubah kehidupan kamu. Bisa saja diri kamu berencana terhadap penjualan aset, bisa saja diri kamu sedang berkomunikasi terhadap orang lain di mana komunikasi tersebut jaraknya cukup jauh dari jarak lokasi kamu. Atau bisa saja untuk saat ini diri kamu berencana ke depannya ingin mengadu nasib di luaran sana, di mana tujuannya untuk mengubah kehidupan kamu. Karena kemunculan kartu Three of Wands ini, saya melihat dari sisi energi kamu, apa yang kamu rencanakan untuk kedepannya itu akan kamu dapatkan dan akan sesuai dengan ekspektasi, sesuai dengan keinginan kamu ataupun harapan kamu. Kalau saya mencoba untuk mengarah terhadap sisi manusia yang pernah kamu fokuskan dengan kemunculan kartu Three of Wands, untuk kedepannya dia akan mengakhiri hubungan kotor yang selama ini yang dia jalankan, dan dia akan berusaha mengarah terhadap diri kamu. Kenapa saya mengatakan hal tersebut? Lagi-lagi kartu ini yang saya angkat, Six of Cups, energi lama masih terkoneksi sangat kuat, di mana energi lama itu sudah memberikan diri dia suatu keberuntungan. Kata keberuntungan inilah yang mengarahkan energi tersebut kembali. Kita lihat kartu selanjutnya. Muncul kartu Eight of Pentacles, di mana kemunculan kartu Eight of Pentacles ini bisa kamu lihat sendiri seseorang yang benar-benar fokus terhadap apa yang dia kerjakan. Dengan kata lain, kalau saya mengkaitkan terhadap kemunculan kartu sebelumnya dan mengaitkan dari sisi energi kamu, saya melihat ada sisi keberuntungan yang akan kamu dapatkan dari apa yang kamu fokuskan tersebut, baik secara penjualan aset dari sisi pekerjaan, atau mengadu nasib, atau ada satu energi yang berkomunikasi terhadap diri kamu. Itu akan memberikan diri kamu suatu ekspektasi dengan sesuai dengan harapan kamu. Kalau saya mengarah terhadap sisi energi manusia yang pernah kamu fokuskan, dia akan mencoba keluar dari situasi hubungan kotor itu, dan dia akan fokus berusaha keras untuk meyakinkan diri kamu ke depannya ini, guys. Kita lihat kartu terakhir. Muncul kartu Ace of Swords, di mana kemunculan kartu terakhir ini apabila saya mengarah terhadap energi kamu, saya melihat untuk kedepannya akan ada suatu kehidupan baru yang akan kamu terima, di mana kehidupan baru itu penuh dengan kebahagiaan karena memang sedang kamu fokuskan, karena memang kamu memiliki suatu keyakinan. Kalau saya mencoba untuk mengarah terhadap sisi manusia yang pernah kamu fokuskan dengan kemunculan kartu terakhir Ace of Swords, seakan-akan untuk saat ini diri dia benar-benar sangat fokus mengarah terhadap diri kamu, di mana ketika diri dia benar-benar fokus untuk kedepannya, dia ingin memulai suatu kehidupan baru dari diri kamu. Dia akan membuka suatu lembaran baru terhadap diri kamu. Tetapi saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu saran, ketika satu energi ini ingin kembali terhadap diri kamu, dia hanya mengambil sisi keberuntungan kamu, dia hanya merasakan situasi penyesalan dari hubungan yang pernah dia lakukan terhadap pihak ketiganya. Dari beberapa kartu yang saya ambil ini, saya menarik satu kesimpulan terhadap topik yang saya katakan tadi. Apakah pemikiran dia untuk saat ini ada kata penyesalan? Jelas ada kata penyesalan yang begitu sangat berat, yang begitu sangat kuat. Oke guys, sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.